Shalom, selamat malam, selamat Natal bagi kita semua. Saya sangat bersuka cita malam hari ini karena kita kembali bertemu dalam program Sharing and Inspiring. Sekalipun mungkin malam ini sedikit berbeda dengan malam sebelumnya, yaitu di jam tayangnya, karena ada kendala satu dua hal lah. Saya pikir tidak perlu saya share dan biarlah kita tetap menikmati sukacita Natal ya. Secara ofisial kita akan rayakan 2 hari lagi, tapi kan secara celebration kita sudah banyak yang merayakan dari tanggal 1 ya. Puji Tuhan kita sudah ada di episode yang ke-23 dan saya percaya ada banyak orang yang diberkati lewat program ini dan Bapak Ibu juga diberkati lewat program ini. Karena memang saya selalu berdoa, kapan saja saya share firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus berkarya di situ. Jadi kapan saja video ini diputar, tidak hanya pada jam tayangnya, kapan saja diputar, di situ tetap Roh Kudus berkarya. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar tentang ucapan berbahagia. Ya, nanti kita fokus pada ucapan berbahagia yang pertama. Ya, sebelum kita mulai, ya kita pastikan dulu ya sebentar ya. Oke. Oke. Memastikan semuanya berjalan dengan baik karena malam ini kita mungkin sedikit gayanya berbeda tapi lebih dalam dan kita mau mendalami firman Tuhan ini meskipun nanti kita baca 3 ayat tapi yang kita dalami nanti 1 ayat ya. Haleluya. Sebelumnya saudara-saudara mari kita sama-sama berdoa biar Roh Kudus yang menolong kita, yang membimbing kita dalam memahami firman Tuhan sehingga kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari. Semua ini karena Tuhan baik dalam hidup kami. Malam ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang membimbing kami, yang mengajar kami supaya kami bisa memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menginspirasi kami, menolong kami bertumbuh dalam Tuhan, dan Roh Kudus juga yang membimbing kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang pimpin, maka memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, biar setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya itu ada di bawah kendali Roh Kudus, bisa memberkati setiap orang yang mendengarkan di channel ini. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan membuka kitab kita dari kitab Matius. Ya, Matius pasal yang kelima. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, saudara, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwa orang-orang pada zaman itu, mereka haus akan pengajaran. Makanya Yesus disebut saat itu sebagai terang yang besar. Itu sebab ketika Yesus mulai mengajar tentang yaitu pertobatan dan kerajaan Allah, itu menjadi sebuah terang bagi mereka, mencelikkan mata orang saat itu, sehingga mereka bisa melihat kebenaran. Dan kita tahu bahwa Yesus juga mengajar dari rumah ibadah ke rumah ibadah, dia mengadakan mujizat, dia menyembuhkan orang banyak, sehingga tersiar, ya, namanya tersiar, dan banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Pada momen ini, Yesus melihat ada orang banyak yang mengikuti. Dia naik ke bukit. Ya, tentu
secara teknis Yesus memilih metode yang tepat ya, karena zaman itu belum ada pengeras suara seperti sekarang ya. Jadi ya bisa saja kita dimanapun kita bisa bisa berbicara gitu. Dan orang bisa mendengar baik karena kita menggunakan pengeras suara. Berbeda pada saat itu. Maka salah satunya adalah Yesus harus naik ke atas dan orang berjarak ke bawah. Ketika Yesus ya mengajar, maka semua orang bisa mendengar dengan baik. Wah, jadi secara segi sound systemnya, ya, maksudnya dari teknik penyampaian suaranya juga tepat sekali ya. Karena memang Yesus ahlinya di bidang itu. Maksudnya ahli mengajar ya. Jadi Yesus tahu bahwa itulah tempat yang tepat mengajar, maka dia mengajar di situ. Lalu dia katakan yang pertama itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Oke, kita akan coba dalami beberapa kata di sini. Yang pertama itu makarios, ya, kata makaroi berasal dari kata makarios, ya, itu artinya diberkati, kemudian berbahagia, kemudian beruntung, ya. Jadi kata makarios ini memiliki 3 arti. Yang pertama itu diberkati, ya. Jadi boleh kita katakan diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Kemudian berbahagia, boleh kata berbahagia juga. Kemudian boleh juga kita pakai beruntunglah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah, jadi kalau saya suruh memilih, saya sebenarnya lebih memilih kata diberkati. Ya. Karena orang yang diberkati itu pasti akan berbahagia. Ya. Jadi saudara-saudara, malam ini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, miskin ini miskin yang seperti apa ini? Ya. Kalau kita lihat di sini dia pakai kata petokos ya. Jadi kata miskin di situ petokos. Nah, kita coba lihat dulu konteks kata miskin dalam bahasa Yunani ya. Dalam bahasa Yunani ada beberapa konteks arti kata miskin. Yang pertama itu petokos. Nah, petokos ini digunakan di dalam Alkitab ya, mengacu kepada yaitu miskin tetapi sudah tidak bisa menolong diri sendiri ya. Dan ini digunakan 35 kali. Jadi kata miskin di sini bukan miskin secara finansial sebenarnya pada konteks kata ini ya. Jadi kata petokos ini mengacu kepada miskin secara rohani. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan dalam bahasa Inggris ya, dia diterjemahkannya berbeda. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, blessed are the poor in spirit. Jadi diberkatilah orang yang miskin di dalam roh. Nah, kemudian kata yang kedua itu penikros. Nah, penikros itu mengacu kepada miskin memang, penikros ya. Kata penikros ini memang
mengacu kepada miskin secara finansial. Tetapi penikros ini sekalipun dia miskin secara finansial, dia masih bisa menolong diri sendiri. Ya, dia masih bisa menolong diri sendiri. Sedangkan petokos, dia miskin tetapi bergantung kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik di sini. Jadi petokos itu dia miskin dan bergantung kepada orang lain, sedangkan ya penekros itu miskin ya dan masih mampu secara finansial. Ya, itu penikros. Kemudian kata yang berikutnya itu yang dipakai itu adalah potoceu ya. Potoceu ini kalau kita baca 2 Korintus 8 ayat 9, nah itu menggunakan kata itu. Oke, supaya kita mendapat pemahaman yang tepat ya. 8 ayat 9, saya akan bacakan untuk kita. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Kata miskin di sini jadi lebih kepada menjadi miskin, ya. Jadi kata Poceutus ini menjadi miskin atas nama orang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ya. Kata yang keempat itu penes, yaitu adalah miskin. Miskin di sini mengacu kepada lebih kepada miskin spiritual yang mengacu kepada kebenaran. Itu ada 2 Korintus 9 9. Saya bacakan. Sebab seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberi kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi kata miskin di sini adalah yaitu mengacu kepada miskin kepada pemberian karunia ilahi. Jadi miskin spiritual mengacu kepada miskin spiritual ya. Jadi atau boleh saya katakan biar lebih tepat dengan katanya miskin, merasa miskin dalam kebenaran, artinya haus akan kebenaran. Jadi kita merasa bahwa kita ini butuh kebenaran. Jadi ada 4 kata miskin di situ ya. Jadi kalau setelah kita pelajari 4 kata miskin di sini, nah kata miskin yang mengacu kepada miskin secara finansial itu adalah penikros. Sementara kata yang dipakai di dalam konteks ini adalah kita bisa lihat bersama yaitu petokos ya. Ya, potocoy berasal dari kata potokos, artinya miskin secara spiritual. Kemudian miskin dan bergantung kepada orang lain. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, yang diberkati malam ini adalah orang yang miskin secara spiritual. Maksudnya bagaimana orang miskin secara spiritual adalah mereka yang merasa dirinya tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Nah, miskin itu identik dengan ditolong. Artinya orang yang miskin secara spiritual itu adalah orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang miskin itu adalah
adalah orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Dia merasa dirinya tidak mampu, dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya, maka selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi kata miskin di sini lebih kepada yaitu kerendah hatian yang murni. Sekali lagi, mengacu kepada kualitas kerendah hatian yang murni. Kita mau rendah hati di hadapan Tuhan karena kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi saya katakan, kata miskin di konteks ini adalah yaitu kualitas kerendahan hati kita yang murni di hadapan Tuhan. Di mana kita mengakui tanpa Tuhan yang menolong kita, maka kita tidak bisa, maka kita tidak mampu. Karena apa? Karena kita miskin. Sederhananya, kata petokos di sini adalah miskin secara spiritual sehingga selalu bergantung kepada. Jadi kualitas kerendahan hati. Orang yang rendah hati, orang yang memiliki kualitas kerendahan hatian seperti kata Tokos ini, ada orang yang diberkati. Kenapa diberkati? Karena selalu bergantung kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap detik-detik hidupnya. Berbeda dengan penekros. Penekros miskin secara finansial. Miskin secara finansial tapi masih mampu hidup. Yang dibicarakan oleh Yesus di sini bukan miskin secara finansial. Tapi lebih kepada kualitas kerendah hatian. Di mana kita mengaku, di mana kita selalu bergantung kepada Tuhan. Orang-orang yang demikianlah orang yang berbahagia. Malam ini kita diingatkan kembali seberapa kualitas kerendahan hati. Kita perlu merendahkan hati, walaupun ada nanti ucapan rendah hati, tapi ini lebih kepada kualitas di mana kita mengakui bahwa kita tanpa Tuhan tidak bisa. Kita lanjutkan dulu, nanti baru kita hubungkan dengan Natal ya. Sekarang kita lanjutkan, kita bicara kerajaan surga ya. Memang kalau kita lihat di sini kata yang dipakai itu adalah yaitu Basilea dan kata Uranus ya. Uranus itu berbicara langit dan juga sorga ya. Kalau saudara-saudara masih ingat ketika kita berbicara Basilea itu berbicara tentang kerajaan Allah, itu berbicara tentang pemerintahan Allah, itu berbicara tentang kedaulatan Allah, dan juga berbicara Allah yang memerintah baik di bumi dan juga di hati kita. Maka sangat masuk akal lah kalau dikatakan mereka empunya kerajaan surga. Kenapa? Karena ketika orang menyadari bahwa dirinya tidak mampu, bahwa dirinya sangat miskin secara spiritual, maka dia selalu bergantung kepada Allah. Karena dia selalu bergantung kepada Allah, maka
Tuhanlah yang memerintah dalam hatinya. Sekali lagi, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka Tuhanlah yang memerintah dalam hatinya. Ketika Tuhan memerintah dalam hati seseorang, pada saat itulah kerajaan sorga, ya, kerajaan sorga itu menjadi miliknya. Karena apa? Tuhan yang memerintah dalam hatinya. Kita akui bahwa kalau kita berbicara kerajaan sorga, ya kita percaya ada tempatnya secara fisik, ya artinya ada tempat untuk itu, ada juga arti dalam suasana, ya. Jadi kerajaan surga dalam konteks ini yaitu kita bisa miliki dua-duanya. Yang pertama yang kita rasakan sekarang, yaitu berbicara suasana kerajaan surga di mana Tuhan memerintah di hati kita, dan satu saat nanti juga ketika Tuhan memerintah, kita pun bisa merasakan. Jadi orang yang memiliki kualitas kerendah hatian, di mana dia menyadari bahwa dia bergantung kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memerintah di dalam hatinya. Maka Tuhanlah yang berdaulat dalam hatinya. Pada saat Tuhan memerintah dan berdaulat dalam hati seseorang, pada saat itulah dia memiliki kerajaan surga. Lalu kalau kita hubungkan dengan konteks Natal, tentu masih bisa relevan. Khususnya kita ini secara manusia, kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Kita sangat miskin. Kita sangat miskin dalam konteks keselamatan. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa menolong. Kita nggak bisa, oh saya punya jabatan, saya punya pendidikan, saya punya harta, saya punya kebaikan, dan lain-lain. Nah, semua itu bagus, tetapi tidak bisa menolong kita. Kita ini sangat miskin. Maka kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya apa? Supaya Dialah yang menolong kita. Dialah yang menyelesaikan permasalahan kita. Dia yang menjadi jalan penebusan bagi kita. Kita semua harusnya binasa. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Maka kita harus bergantung kepada Yesus sebagai juru selamat. Kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena Dialah yang mampu menyelesaikan segala dosa. Sekali lagi seperti yang saya katakan, kalau kita berbicara Matius ini memang lebih kepada miskin secara spiritual. Ya, dalam hal konteks dosa pun kita miskin, kita nggak bisa selesaikan. Maka kita perlu menyadari bahwa tanpa Yesus Kristus, tanpa pengorbanan Yesus Kristus, maka kita semua hanyalah binasa. Maka satu hal yang kita syukuri pada Natal ini adalah Allah begitu mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena kita menyadari bahwa kita ini miskin secara spiritual, kita tidak bisa menolong diri sendiri, maka yang bisa kita lakukan adalah mempercayai Yesus Kristus. Mempercayai Yesus Kristus dalam hidup kita yang bisa menyelesaikan permasalahan dosa kita seumur hidup.
saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita ditebus, ketika kita diselamatkan, ada satu sukacita yang luar biasa. Maka pada saat itu kita juga bisa disebut diberkati. Maka pada saat itu kita bisa disebut juga berbahagia. Maka pada saat itu juga kita bisa disebut beruntung. Karena apa? Beruntung Yesus datang. Kalau Yesus tidak datang, maka saya dan saudara semua pasti akan binasa. Malam ini saudara-saudara, kita diingatkan. Yang pertama, yaitu kualitas kerendah hatian kita di hadapan Tuhan. Kita mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui tanpa Tuhan kita ini nggak ada apa-apa. Yang kedua, ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi saya katakan, kita perlu bergantung kepada Tuhan karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Secara khusus dalam konteks dosa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, malam Natal kita diingatkan kasih Bapa yang begitu besar kepada kita. Sehingga kita yang tadinya nggak bisa berbuat apa-apa. Kita yang tadinya harusnya binasa. Tapi karena Yesus mau menggantikan saya dan saudara. Supaya kita yang miskin dijadikannya kaya. Supaya kita yang harusnya dibinasa. Tetapi ditanggungnya semua hukumnya. Ini adalah sukacita kita. Maka dalam konteks ini kita bisa disebut bersukacita, berbahagia, dan juga bisa disebut beruntung. Nah, untung kita adalah Yesus Kristus mau menggantikan kita di kayu salib. Sehingga kita tidak perlu dihukum lagi. Melainkan kita beroleh kasih karunia di hadapan Bapa. Haleluya. Sekian inspirasi malam Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu. Kami diingatkan secara manusia kami Tuhan sangat miskin di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, yang membimbing kami. Biar kami selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang kami andalkan. Tuhanlah yang kami andalkan satu-satunya dalam hidup ini. Karena tanpa Tuhan, hidup kami sia-sia. Malam ini hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami masing-masing. Dan biarlah kami beristirahat dengan membawa kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Dan beberapa lagi secara ofisial kita akan merayakan Natal bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan program Inspirasi Natal. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam memberi komentar. Ya, sudah terlibat juga membagikan video ini. Dan terima kasih juga buat like-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat tekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Ya. Saya Dr. Tulok Marbun mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.